Kita semua pasti familiar ya dengan kisah kaum Lut. Cerita yang sering kita dengar itu kan simpel. Mereka dihukum karena satu dosa besar. Tapi pertanyaannya, apa benar ceritanya sesederhana itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng pemahaman umum ini. Dan gali lebih dalam apa kata para ahli tafsir. Siap-siap ya, karena gambarannya ternyata jauh lebih kompleks dan jujur aja cukup mengejutkan. Yap, kalau kita ngomongin soal kaum Lut, yang otomatis muncul di kepala kita biasanya ya satu perbuatan spesifik itu. Seolah-olah itulah satu-satunya alasan kenapa mereka dihancurkan. Narasi ini udah jadi yang paling umum, yang fokusnya cuma ke satu aspek moral. Tapi, apa itu benar-benar keseluruhan ceritanya? Nah, ini dia. Kalau kita gali lebih dalam teks-teks suci, justru muncul pertanyaan yang lebih besar. Jangan-jangan selama ini kita menyederhanakan sebuah masalah yang sebenarnya jauh lebih rumit? Oke, mari kita mulai investigasi kita. Oke, untuk mulai, kita harus paham dulu satu kata kunci yang penting banget dalam Al-Quran untuk ngejelasin pelanggaran mereka. Kata itu adalah fahisyah. Dan ternyata maknanya itu jauh lebih luas dari yang kita kira selama ini. Coba deh kita lihat definisi fahisyah ini. Para ahli tafsir itu menekankan kalau kata ini bukan label buat satu dosa spesifik aja. Ini tuh kayak istilah payung buat semua bentuk perbuatan keji. Mulai dari omongan kotor, tindakan amoral, sampai hal-hal yang merusak tatanan sosial. Jadi, Al-Quran itu sebenarnya lagi ngasih kita gambaran sebuah masyarakat yang moralnya udah rusak total, secara menyeluruh. Dan ini bukan cuma teori loh. Dalam surah Al-Ankabut, ada semacam daftar kejahatan mereka. Coba perhatikan baik-baik. Selain dosa yang sering banget dibicarakan itu, ada juga perampokan, pamer kemungkaran di depan umum, dan yang paling fundamental, mereka menolak seruan Nabi mereka. Ini bukti jelas kalau masalah mereka itu jauh lebih besar dari satu isu tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget. Sebuah poin linguistik yang bisa benar-benar mengubah cara kita memahami inti dari dosa mereka. Semuanya berpusat pada satu kata ini, sabek. Kata sabak ini bisa punya dua arti. Kalau diartikan mendahului, seolah-olah mereka itu yang pertama kali di dunia melakukan perbuatan itu. Tapi, banyak ulama yang menafsirkannya sebagai mengungguli, dan ini mengubah segalanya. Fokusnya jadi bukan lagi soal apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana cara mereka melakukannya. Mereka melakukannya dengan tingkat kesombongan, keterbukaan, dan pembangkangan massal yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang membuat dosa mereka jadi luar biasa. Oke, setelah kita paham nih kompleksitas dosa-dosa mereka, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kisah Nabi Lut itu kan bukan cerita yang berdiri sendiri di Al-Quran. Dengan membandingkannya dengan kisah nabi-nabi lain, kita bakal nemuin akar masalah yang sesungguhnya. Lihat deh tabel ini. Polanya kelihatan jelas banget kan? Kaum Nabi Nuh, Hud, Sholih, semuanya dihancurkan bukan cuma karena dosa-dosa spesifik mereka, tapi karena satu kesalahan yang sama. Mereka mendustakan pesan Tuhan dan menolak utusannya. Ini dosa yang paling fundamental. Dan ternyata, kaum Lut juga mengikuti pola tragis yang sama persis. Dan ini adalah puncak dari arogansi mereka. Mereka bukan cuma melakukan dosa, tapi mereka menantang Tuhan secara langsung. Coba bayangin, mereka bilang ke Nabi Lut, udah, datangin aja itu azab Tuhanmu kalau kamu emang benar. Ini bukan lagi sekedar pelanggaran moral. Ini udah deklarasi perang terhadap otoritas Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman. Menurut para mufasir, azab itu datang bukan karena satu dosa tunggal, tapi karena tumpukan dosa yang udah parah banget. Dan pondasi dari semua kerusakan itu cuma satu, pengingkaran total terhadap Tuhan dan penolakan yang sombong terhadap nabinya. Oke, setelah kita memahami semua kompleksitas ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus apa pelajarannya buat kita hari ini? Karena pemahaman yang lebih dalam ini ternyata punya implikasi besar tentang bagaimana kita seharusnya memandang keadilan dan keseimbangan dalam hidup kita. Dan ini membawa kita ke sebuah pelajaran yang sangat krusial dan relevan banget buat zaman sekarang. Kita bisa dan harus mengutuk sebuah perbuatan tanpa harus menghancurkan manusianya. Islam itu mengajarkan kita untuk membenci dosanya, bukan orang yang melakukan dosa. Menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia itu sebuah keharusan, bahkan saat kita berhadapan dengan kesalahan yang paling berat sekalipun. Oke, jadi mari kita recap ya perjalanan kita hari ini. Pertama, hukumannya itu adalah akibat akumulasi banyak dosa, bukan cuma satu. Kedua, akar dari semua masalahnya adalah penolakan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ketiga, yang bikin mereka spesial adalah tingkat ekstremitas dan pembangkangan kolektifnya. Dan yang paling penting,
Pelajarannya buat kita adalah menemukan keseimbangan. Teguh pada prinsip, tapi tetap adil dan berempati pada sesama manusia. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan memahami bahwa akar masalahnya adalah penolakan terhadap kebenaran dan kesombongan yang melampaui batas, bukan semata-mata satu jenis perbuatan, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita memandang isu-isu moral, keadilan, dan kemanusiaan di dunia kita saat ini? Nah, ini adalah sesuatu yang layak untuk kita pikirkan bersama. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.